Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Padilla, program studi Teknik Komputer Angkatan 2020 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sensor dan transducer sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Pervasive Computing. Adapun mekanisme presentasi yakni menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Adapun pertanyaan pertama yaitu, apa definisi sensor dan transducer? Nah, sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suatu besaran fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, kecepatan, dan lain sebagainya. Sensor akan merubah variabel fisik menjadi sinyal listrik seperti tegangan atau arus listrik yang dapat diolah dan digunakan oleh sistem elektronik atau komputer. Kemudian, transducer adalah alat yang digunakan untuk mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya, sebuah mikrofon yang mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik, atau sebuah motor listrik yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Nah, kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu apa perbedaan sensor dan transducer? Sensor dan transducer keduanya berfungsi untuk mengubah sinyal fisik menjadi sinyal listrik. Namun, perbedaan keduanya terletak pada cara kerja dan jenis sinyal yang diubah, di mana sensor mengubah sinyal fisik seperti cahaya, suhu, atau tekanan menjadi sinyal listrik. Sedangkan transducer mengubah sinyal mekanis seperti getaran atau tekanan menjadi sinyal listrik. Singkatnya, sensor mengubah sinyal fisik menjadi listrik, sedangkan transducer mengubah sinyal mekanis menjadi listrik. Transducer juga dapat mengubah listrik menjadi sinyal mekanis. Kemudian, pertanyaan ketiga. Sebutkan macam-macam sensor di bidang elektronika. Pertama, ada sensor cahaya, yaitu digunakan untuk mendeteksi cahaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menghasilkan sinyal listrik sebagai keluarannya. Beberapa contoh sensor cahaya diantaranya fotodioda, fototransistor, fotoresistor, dan solar cell. Kemudian ada sensor tekanan, yaitu sensor yang dapat mendeteksi tekanan atau gaya pada suatu objek dan menghasilkan sinyal listrik sebagai keluarannya. Contoh sensor tekanan Contoh sensor tekanan antara lain tekanan udara, misalkan sensor barometer, tekanan cairan, misalnya sensor tekanan darah, dan tekanan mekanis, misalnya sensor beban. Kemudian ketiga, sensor proximity. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek dalam jarak yang dekat tanpa harus bersentuhan langsung. Beberapa contoh sensor proximity antara lain sensor optik, sensor ultrasonik, dan sensor induktif. Kemudian ada sensor kecepatan, digunakan untuk mendeteksi kecepatan suatu objek atau perangkat suatu benda dan menghasilkan sinyal listrik sebagai keluarannya. Beberapa contoh sensor kecepatan diantaranya tachometer, sensor encoder, dan sensor accelerometer. Kemudian ada sensor magnet,
Nah, sensor magnet ini digunakan untuk mendeteksi medan magnet yang dapat menghasilkan sinyal listrik sebagai keluarannya. Beberapa contoh dari sensor magnet antara lain sensor Hall, sensor Fresnel, dan sensor magnetoresistif. Kemudian ada sensor suhu. Nah, sensor suhu ini digunakan untuk mendeteksi suhu dan menghasilkan sinyal listrik sebagai keluarannya. Beberapa sensor suhu diantaranya thermocouple, RTD atau resistance temperature detector, dan thermistor. Nah, itulah macam-macam sensor di bidang elektronika yang dapat saya sebutkan, namun masih banyak sensor-sensor lain yang belum saya sebutkan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan keempat, yaitu sebutkan macam-macam transducer. Pertama, ada strain gauge transducer. Merupakan jenis transducer yang digunakan untuk mengukur deformasi atau perubahan bentuk pada sebuah objek yang terjadi akibat adanya gaya tertentu yang bekerja pada objek tersebut. Kemudian ada load cell transducer. Jenis transducer ini digunakan untuk mengukur gaya atau beban pada suatu objek. Load cell transducer umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengukuran seperti pada industri manufaktur, pengujian material, dan pengukuran berat pada kendaraan. Kemudian ada pressure transducer. Nah, pressure transducer digunakan untuk mengukur tekanan pada sebuah sistem atau medium. Transducer ini dapat digunakan pada aplikasi yang memerlukan pengukuran tekanan seperti pada hidrolik, pengukuran tekanan darah, dan pengukuran tekanan udara pada mesin. Kemudian ada thermocouple transducer. Jenis transducer ini digunakan untuk mengukur suhu dengan cara mengukur perbedaan potensial atau tegangan antara dua jenis logam yang berbeda pada suhu tertentu. Thermocouple dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada industri manufaktur, pengukuran suhu pada mesin, dan pengukuran suhu pada sistem pemanas atau pendingin. Kemudian ada accelerometer transducer. Nah, transducer ini digunakan untuk mengukur percepatan atau perubahan kecepatan suatu objek dalam 3 sumbu. Accelerometer digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada pengukuran getaran pada mesin, pengukuran kecepatan dan percepatan pada kendaraan, serta pengukuran pergerakan pada bangunan. Kemudian ada gyroscope transducer. Nah, jenis transducer ini digunakan untuk mengukur kecepatan sudut atau perubahan arah pada suatu objek. Gyroscope transducer digunakan pada aplikasi seperti navigasi, kontrol pesawat, dan pengukuran pergerakan pada robot. Nah, kemudian selanjutnya flow meter transducer. Flow meter transducer digunakan untuk mengukur aliran fluida dalam suatu sistem. Flow meter umumnya digunakan pada aplikasi seperti pengukuran aliran air, gas, atau bahkan kimia dalam industri manufaktur atau sistem pipa. Kemudian ada photoelectric transducer. Nah, jenis transducer ini menggunakan cahaya untuk mengukur perubahan dalam suatu sistem objek. Transducer ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada pengukuran posisi atau gerakan pada mesin, pengukuran cahaya pada fotografi, dan pengukuran kecepatan pada mesin produksi. Selanjutnya, ultrasonic transducer.
digunakan untuk mengukur jarak atau kedalaman dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Ultrasonic transducer ini digunakan pada aplikasi seperti pengukuran jarak pada kendaraan, pengukuran kedalaman air, dan pengukuran ketebalan material. Kemudian ada magnetic transducer. Nah, jenis transducer ini menggunakan medan magnetik untuk mengukur perubahan dalam suatu sistem atau objek. Pengukuran yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengukuran posisi pada motor, pengukuran kecepatan pada kendaraan, serta pengukuran medan magnetik pada benda atau lingkungan tertentu. Dan masih banyak macam-macam transducer lainnya. Baik, kita beralih ke pertanyaan akhir, yaitu dalam rangkaian apa saja sensor yang digunakan? Dalam rangkaian apa saja sensor digunakan? Dalam rangkaian apa saja sensor digunakan? Nah, sensor digunakan dalam berbagai macam rangkaian, tergantung pada jenis dan fungsi rangkaian tersebut. Adapun beberapa contoh rangkaian yang menggunakan sensor antara lain ada rangkaian detektor suhu atau temperature detector, yakni menggunakan sensor termistor atau sensor suhu digital seperti DS18B20 untuk mendeteksi suhu lingkungan. Kemudian ada rangkaian detektor cahaya atau light detector menggunakan sensor LDR atau light dependent resistor untuk mendeteksi intensitas cahaya. Kemudian ada rangkaian detektor jarak, yaitu distance detector, yakni menggunakan sensor ultrasonik seperti HCSR04 untuk mendeteksi jarak antara dua benda. Kemudian ada rangkaian detektor kelembapan atau humidity detector, yakni menggunakan sensor kelembapan seperti DHT11 atau DHT22 untuk mendeteksi tingkat kelembapan sekitar. Kemudian ada rangkaian detektor tekanan atau pressure detector, yakni menggunakan sensor tekanan seperti MPX5010 untuk mendeteksi tekanan pada sebuah sistem. Dan masih banyak lagi rangkaian-rangkaian yang menggunakan sensor di dalamnya. Baik, kita telah sampai di penghujung slide. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.